Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Agus Susanto dimanapun Anda berada. Jadi kali ini kami berada di kebun durian yang luasnya kurang lebih adalah 30 hektar yang berada di Provinsi Bangka. Dan ada yang khas di sini, ada namanya durian yang memiliki nama atau varietas itu cumasi. Itu adalah durian lokal yang 1 kilogramnya bisa mencapai seharga 350.000. Ingat, 1 kilogram ini sama kulit-kulitnya ini. Nah, ini contohnya sudah mulai berbunga. Mas, silakan. Nah, ini sudah mulai berbunga. Sangat luar biasa. Ini bisa kita saling wawancara ini sama Bapak manajernya di sini. Ini umur berapa ini Pak Dendi? Ini umurnya sekitar 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun 2017. Ya. Jadi saya ucapkan selamat datang dulu. Iya. Bapak Imam ini 2008 kita sama-sama masih di Sinarmas. Iya, Pak. Beliau training di Saya Bukit di Intan Estate. Bukit Intan Estate. Nah, sekarang Alumni Sinarmas ini, Pak. sama-sama Kebetulan profesional seorang kelapa sawit semua. Beliau nasibnya bagus di BUMN, ya kan? Kita di swasta. Nah, ini Pak Dendi. Kalau berbicara dengan durian lokal, kenapa Bapak memilih cumasi, Pak? Kok enggak durian Malaysia, durian ini, ataukah semua dibudidayakan? Jadi gini, saya cerita sedikit. Ini adalah grup Putra Bangka Mandiri, Pak. Selain sawit, kita ada sekitar 3.000 hektar sawit di Bangka ini dengan 2 pabrik ya, PT BBM sama BAM. Ini anak perusahaannya PT Bangka Agrolestari. Kita ada durian, ada jeruk yang ada di BPG, kemudian ada alpukat kita mulai tanam. Jadi cumasi ini kan varietas asli sini, Pak. Oh, varietas asli. Asli Bangka asli punya juga. ya. Jadi kemudian ada turunannya. Waktu itu nanam biji cumasi itu jadilah varietas super tembaga. Itu sebenarnya sama-sama ya, satu saudara. asli sini. Sebenarnya ini sudah varietas nasional. Unggulan Bangka yang sudah dinasionalkan. Mungkin di Jawa sudah banyak. Iya. Di Lampung sudah banyak. Cumasi ini varietas asli sini lebih adaptif, Pak. Artinya dengan kondisi apapun mudah-mudahan bisa berbuah. Ya, cuman kuncinya durian itu selain nutrisi ya, selain nutrisi juga dia harus perlu kemarau, Pak. Kalau nggak ada hujan 3 minggu 4 minggu, apalagi kalau bisa 2 bulan, 3 bulan kemarau di Bangka ini pasti banjir durian di Bangka. Tapi kalau nggak ada kemarau sedikit buat durian. Iya. Nah, begitu. Nah ini Pak, kan kita kan sama-sama Pak. Kalau saya sampai sekarang masih ahlinya kelapa sawit, Ya. kan Bapak sudah beralih ke ahli durian, ahli jeruk kan gitu. Nah prospek satu batangnya ini dengan satu batangnya kelapa sawit dan jarak tanamnya seperti apa? Sebenarnya begini, Pak. Kalau saya udah 15 tahun juga ngurusin sawit ya, sama-sama. Kemudian ini 2 tahun ini di PT Bal ngurusin durian, artinya sudah banyak juga kita pelajari. Durian itu sudah saya sampaikan, tanaman tahunan tapi lemah. Ya, dia rentan terhadap jamur, kemudian hama penyakit. Daun ini, Pak, durian ini kalau tiap 2 minggu itu harus kena rotasi semprot PHPT, pengendalian kutu daun, kemudian belalang, macam-macam lah, kemudian jamur. Jadi setiap 2 minggu harus semprot. Memang mahal harga durian ya, memang mahal. Tapi kita biaya operasionalnya untuk budidaya ini juga tinggi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau prospek nilainya Pak, mungkin kita bisa bayangkan lah, mungkin kisaran ya Pak, Ya, ketika sudah normal. ya. Dalam 1 tahun dapat berapa buah Pak kira-kira? karena begini ya, kita baru mulai panen lah ya, panen ada paling sekitar 20 batang, 30 batang baru keluar, kita habis dikonsumsi aja. Yang paling sebatang kemarin kita 1 batang itu ada 23 biji. Oh, 23 biji. 23 Ini biji. baru belajar ya umur 5 tahun kalau ya. sawitnya bilang orang PPKS bilang Oh, buah pasir. Oh, buah pasir, pasti pra TBM ya. Ya, Berarti kalau Pak Dendi, kalau kita punya kebun kelapa sawit perlu nggak punya kebun durian, perlu nggak kebun kelapa sawit Pak punya Pak? Kalau kita sebagai mungkin sebagai profesional atau sebagai petani Bapak sebagai Sebagai petani kita punya kebun sawit juga harus punya durian. Oh. Nah, jadi begitu. Duriannya kan tahunan hasilnya. Iya. Kalau kelapa sawit kan tiap 2 minggu sekali Bapak bisa dapat Iya duit. betul. Ya, Kalau ini itu tahunan. udah ngelotok Pak Ya, dalam-dalamnya. betul. Berarti ini kalau beli nasinya Pak dari kelapa sawit ya Pak ya. Ya. Tapi kalau beli pajironya dari Waduh. dari durian ya Pak ya. Oke. Jadi kalau kebutuhan duriannya kita nggak pernah cukup. Ya. Cuman memang budidaya ini tidak sembarang budidaya. Artinya kita harus pelajari masalah pengendalian hama penyakit, kemudian Merangsang nutrisi bunganya, ini iya. juga tidak sembarangan, Pak. Kalau kita terlalu tinggi nitrogen juga yang keluar ini bukan bunga. Yang keluar nih, Pak. Coba lihat, tunas. Oh, tunas. Nah, ini jadi kalaupun terlalu tinggi N, ya tunas semua yang keluar. Jadi harusnya
salah satu nutrisi yang untuk pembungaan dan pembuahan yang harus Iya. dilakukan nih. Pak lihat kan masih ada keluar Betul. daun kan, harusnya kita ini. Terus kemudian panas atau kemarau itu faktor utama untuk munculnya bunga. Oh, Pak, karena kan ini Pak, YouTube ini banyak yang nonton milenial Pak. Ya. Mungkin Bapak satu clue terakhir untuk para milenial, termasuk yang syuting ini Pak, anak-anak generasi milenial Betul. yang generasinya kalau kita generasi X, ini generasi Z Pak. Ya. Yang menurut Bapak gimana Pak mereka? Apakah harus dia belajar budidaya semuanya atau dia prospek bisnisnya? Jadi begini, kalau sekarang ini memang harga sawit sedang tinggi ya. Kita jangan tinggalkan sawit, Iya. ya kan? Kita jangan tinggal sawit. Tapi kita mulai lagi varietas baru atau pertanian baru lah, Iya. durian. Ah. Kalau selama ini Thailand terkenal dengan montongnya, Malaysia musangking, ocinya, duri Iya. hitam. Kita harus kembangkan cumasi, Cumasi, Pak, sumber ya. tembaga Ah, dari oke. Bangka. Kemudian kan masih banyak lagi Pak, ada bawor, ada macam-macam lagi Iya. Indonesia ya. Oke. Tapi ini salah satu. Terima kasih Pak Dendi. Ya. Ini beliau manajer yang mengurusi durian, salah satu PT Putra Bangka Mandiri yang ada sini anak perusahaannya. Jadi kepada milenial, jangan pernah takut datang ke kebun, jangan pernah takut untuk berinvestasi di pertanian. Karena pertanian selain bisa menghidupi, bisa membahagiakan. Betul. Terima kasih untuk sahabat Agus Susanto dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.